Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dapel Sutrisna, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baik, pada mata kuliah kali ini hadis tarbawi, saya sebagai kelompok pertama untuk mempresentasikan makalah kami pada kali ini, yaitu yang pertama yaitu bagian rukun iman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan rukun iman adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan kita kepada Allah selaku umat muslim. Dan ada juga yang menjelaskan hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah sebuah keyakinan kita yang benar-benar kita lakukan, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa gerakan anggota badan atau pengamalan kita dalam sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan rukun iman ada 6 aspek, 6 poin yang perlu kita ketahui, yang perlu kita imani, yang perlu kita percayai. Yang pertama, kita sudah sama ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak asing lagi bagi kita umat muslim wajib untuk mengetahui rukun iman yang 6. Jadi yang pertama iman kepada Allah. Yang maksud dengan iman kepada Allah yaitunya kita percayai bahwa Allah itu ada, baik itu berupa zat dan sifatnya. Dan kita umat muslim juga diwajibkan apapun itu bentuk perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah beriman kepada Allah berupa salat, puasa di bulan suci Ramadan dan lain sebagainya. Itu yang iman yang pertama, poin yang pertama. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Iman kepada malaikat-malaikatnya Allah yaitu, jadi kita umat muslim, Allah menciptakan bukan hanya saja manusia. Allah juga menciptakan makhluk lain seperti malaikat yang mana tubuhnya itu tidak dapat kita lihat dengan mata zahir kita. Kita wajib mengetahuinya. Bahkan malaikat tersebut telah diberikan atau diperintahkan oleh Allah dengan tugas mereka masing-masing. Kita wajib beriman kepada Allah dan mempercayai bahwa malaikat itu ada. Yang ketiga itu iman kepada malaikat, percaya kepada nabi dan rasul. Kita umat muslim juga wajib mempercayai bahwa nabi dan rasul itu ada, bahwa sebelum kita Allah juga telah menciptakan nabi dan rasul sebagai pedoman bagi kita bahwa begitu besarnya perjuangan nabi dan rasul yang dapat kita contoh. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Di antaranya salah satunya yang harus kita contoh sikap perilaku baik ataupun dari segi manapun, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari segi akhlak dan lain-lainnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita wajib beriman, mempercayai bahwa hari kiamat itu akan datang. Bahwa kita harus mengetahui juga hidup di dunia ini hanya sementara, bahwa kita akan kembali nantinya ke akhirat dan akan ada sebelumnya hari kiamat. Kita wajib mengetahuinya, wajib mempercayainya bahwa kiamat akan datang dan akan menemui kita semuanya. Dan yang terakhir, poin rukun iman yaitu iman kepada qada dan qadar, yaitu pemahaman dan keputusan serta kepastian yang ditentukan oleh Allah, apapun itu baik atau buruknya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup, apapun yang terjadi, apapun itu bentuknya, itu yang dinamakan qada dan qadar, atau ketentuan kepastian yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tidak dapat pungkiri itu dan kita wajib mempercayai bahwa itu adalah ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit gambaran tentang rukun iman yang 6, poin-poin rukun iman yang dijelaskan.
Bahwa yang pertama tadi kita, dan maksud dengan rukun iman yaitu adalah sebuah keyakinan atau kepastian etikat diri kita untuk percaya kepada rukun iman tersebut. Intinya kita harus percaya kepada 6 poin yang telah dijelaskan tadi. Jadi selanjutnya ada juga pengaruh rukun iman itu terhadap kehidupan manusia. Pertama, pengaruh keimanan kita kepada Allah. Apa yang akan mempengaruhi? Apa yang akan terpengaruh dari keimanan kita kepada Allah? Iman kita kepada Allah akan mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang muslim. Jika seorang telah beriman kepada Allah, bahwa ia di dalam kehidupannya akan berhati-hati dan tidak akan melenceng dari ajaran atau jalan yang telah dijelaskan oleh Allah, karena ia yakin Allah itu ada dimanapun ia berada. Yang kedua itu pengaruh kepercayaan kita kepada malaikat. Keyakinan terhadap adanya malaikat bukan hanya sebatas mengetahui nama dan tugas-tugasnya, tetapi berpengaruh terhadap perilaku manusia. Jika kita yakin adanya malaikat mencatat semua amal baik dan amal buruk, maka kita akan berhati-hati dalam melakukan hal apapun. Dan kita tidak akan mau melakukan hal-hal buruk, karena kita tahu bahwa ada malaikat yang akan mencatat apapun bentuk perbuatan kita. Selanjutnya, pengaruh iman kita kepada kitab. Bagi manusia dapat memberikan keyakinan yang kuat akan kebenaran jalan yang akan ditempuhnya, yang akan dilaluinya. Karena jalan yang harus ditempuh manusia telah diberitahukan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan memiliki kemampuan untuk melihat masa depan yang akan ditempuhnya. Setelah adanya kitab Allah, maka di sanalah telah dijelaskan semuanya, bahwa jalan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi sebelumnya, dan apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi yang akan datangnya. Selanjutnya, pengaruh iman kepada Rasul. Karena adanya Rasul, maka manusia dapat melihat contoh-contoh teladan yang baik berupa seperti akhlak, perilaku dan sikap dan lain sebagainya. Manusia dapat mencontoh sikap tersebut dan akan mempengaruhi semua kehidupan manusia kalau mereka bisa mencontoh dan meniru teladan atau gambaran sikap baik yang telah diberikan, yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Itu yang harus kita ketahui dan kita percaya, dan yang harus kita imani kepada Allah. Yang terakhir itu pengaruh iman kepada hari akhir. Pengaruh kita percaya kepada qada dan qadar tadi. Beriman kepada hari akhir atau kepada pengaruh kepada iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah keyakinan akan datangnya hari akhir sebagai ujung perjalanan umat. Jadi setelah kita hidup di dunia ini akan ada jalan penghujung kita, yaitunya hari kiamat nanti akan pemutus jalan kita dari dunia ke akhirat, yaitu yang dinamakan dengan hari kiamat. Kita wajib percaya dan mengetahui itu. Kalau manusia telah mempercayai akan adanya hari kiamat, maka manusia akan optimis untuk melakukan atau berbuat kebaikan selama ia hidup di dunia. Terakhir, pengaruh iman kepada ketentuan atau qada dan qadar tadi. Beriman kepada takdir akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah kecewa dan putus asa. Sebab yang menimpanya ia yakin bahwa semua yang terjadi di dalam dirinya, baik itu baik ataupun buruk, adalah ketentuan Allah. Mereka akan tetap optimis karena sebelumnya mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.